Hai, bertemu lagi dengan saya, Ika Sutrisna. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dan eh, menjelaskan tentang soal-soal berkaitan dengan kapasitor. Nah, jadi ada sedikit materi, contoh soal dan pembahasan. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu supaya mendapatkan informasi dan update video dari saya. Nah, kita mulai saja dari soal nomor 1. 5 buah kapasitor identik masing-masing 20 mikrofarad disusun seperti gambar. Dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Muatan total yang tersimpan pada kapasitor C5 adalah. Nah, jadi kita harus tahu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah muatan total. Muatan itu tidak lain adalah Q. Nah, dari persamaan kapasitas kapasitor, C sama dengan Q per V. Sehingga untuk mencari nilai Q, muatan Q sama dengan C kali V. Nah, yang ditanyakan adalah Q pada muatan C5. Misalnya kita sebut dengan Q5. Nah, untuk mencari Q5, itu adalah nilai kapasitas C dikalikan dengan beda potensial. Beda potensialnya atau sumber tegangannya sudah diketahui sebesar 6 volt. Sedangkan C-nya ada 5. Berarti C ini kita harus gabung menjadi C total. Untuk menggabung C total, kita akan kerjakan satu persatu. Yang pertama kita lihat bagian atas, ini adalah rangkaian seri. Kemudian yang bawah juga rangkaian seri. Nah, kalau ini kita sebut dengan seri yang pertama, ini seri yang kedua, nanti seri yang pertama dengan seri yang kedua membentuk rangkaian paralel. Oke, kita hitung satu persatu dulu. C1 dan C2. Maka, kalau kita cari gabungannya seper C seri, kita sebut dengan C seri yang pertama, ini adalah seper C1 tambah 1 per C2. Hasilnya nilainya sama, berarti 1 per 20 tambah 1 per 20. Hasilnya 2 per 20. Sehingga C seri 1 harus dibalik, berarti menjadi 20 per 2, yaitu 10 mikrofarad. Nah, kemudian C3 dan C4 juga seri. Dengan nilai yang sama, maka kita dapatkan pasti sama dengan seper C seri 1. Nah, kalau kita hitung, berarti 1 per C seri yang kedua adalah seper C3 tambah 1 per C4. Kita hitung 1 per 20 tambah 1 per 20. Hasilnya 2 per 20. Maka C seri yang kedua adalah 20 per 2, hasilnya 10 mikrofarad. Nah, kemudian C seri yang pertama dengan C seri yang kedua itu membentuk rangkaian paralel. Jadi C seri yang pertama dan C seri yang kedua ini rangkaian paralel. Kalau paralel, jangan lupa C paralelnya adalah penjumlahan. Jadi komponennya. Jadi C seri yang pertama tambah C seri yang kedua hasilnya 10 mikrofarad tambah 10 mikrofarad. Sehingga hasilnya adalah 20 mikrofarad. Nah, kemudian baru kita kerjakan baru sampai C4. Yang terakhir, dengan C5, jadi C seri yang pertama dengan C seri yang kedua itu adalah rangkaian paralel. Sehingga kalau kita gambarkan, berarti di sini C paralel atau gabungan dari C seri 1 dengan C seri 2, kemudian yang di bawah ada C5. Nah, sehingga C paralel dengan C5 itu membentuk rangkaian seri lagi. Nah, kalau dia seri, maka untuk C totalnya 1 per C total itu sama dengan 1 per C paralel tambah 1 per C5. Hasilnya 1 per 20 tambah C5-nya juga 20 karena dia identik. Jadi 1 per 20. Hasilnya 2 per
20. Dengan cara yang sama, C seri harus dibalik, berarti 20 per 2. Hasilnya 10 mikrofarad. Nah, itu adalah nilai C5. Nah, kemudian berapakah nilai Q5? Maaf, ini bukan C5 ya, tapi C seri atau C total. Ini adalah nilai C totalnya. Nah, jadi ini C totalnya sudah kita dapatkan. Nah, sehingga untuk mencari Q5, lihat Q5 di sini ternyata dia rangkaian seri satu dengan yang lain. Sehingga untuk rangkaian seri, nilai Q5 itu akan sama dengan nilai Q total. Nah, untuk Q total, Q adalah C kali V. Maka untuk Q total itu sama dengan C total kali V total. C totalnya adalah 10 mikrofarad, V totalnya adalah 6. Berarti hasilnya adalah 60, masih dalam satuan mikrocoulomb. Ada pada option C. Nah, berikutnya, soal nomor 2. 5 buah kapasitor disusun seri seperti gambar. Besar muatan yang tersimpan pada C5 adalah. Nah, di sini sudah jelas dibilang rangkaiannya adalah rangkaian seri. Nah, sehingga untuk rangkaian seri ini muatannya sama. Muatan sama. Maksudnya muatan sama itu adalah nilai Q5 akan sama dengan Q total. Nah, sehingga kita bisa hitung Q itu adalah dari persamaan C sama dengan Q per V, maka dari sini Q sama dengan C kali V. Sehingga untuk Q total ini akan menjadi C total kali V total. Nah, untuk C total, kalau rangkaian seri, semuanya disusun secara seri, berarti kita tinggal sekali saja kerja. Seper C seri atau seper C total itu sama dengan C1 tambah seper C2 tambah seper C3 tambah seper C4 tambah seper C5. Itu hasilnya seper 2 tambah seper 3 tambah seper 4 tambah seper 4 tambah seper 6. Kita samakan penyebut, jadikan paling enak 12. Maka supaya 12 semua kali 6. Dan yang kedua sama-sama dikali 4. Yang ketiga sama-sama kali 3. Kemudian yang keempat juga sama-sama kali 3. Yang kelima sama-sama kali 2. Sehingga hasilnya adalah 6, 4, 3, 3, 2. Itu adalah 18 per 12. Ini seper C seri. Maka untuk mencari C seri atau C total, itu bisa kita hitung harus dibalik 12 per 18. Ingat masih dalam satuan mikrofarad. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja. Ingat C seri terakhir ini adalah C total. Kita masukkan, berarti untuk mencari Q5, kita bisa hitung Q totalnya itu sama dengan C totalnya kita dapatkan 12 per 18, sedangkan V totalnya adalah 36. Sehingga sama-sama bagi 18, 1, sisa 2, hasilnya masih 12 kali 2 adalah 24. Ingat, masih dalam satuan mikrocoulomb. Ada pada option C. Berikutnya, perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. 5 buah kapasitor dirangkai paralel. Bila beda potensial ujung-ujungnya 10 volt, maka muatan totalnya adalah. Tanyakan muatan lagi ya. Jadi kita langsung saja dari C sama dengan Q per V, maka kita dapatkan Q sama dengan C kali V. Nah, karena C-nya lebih 1, kita pakai C total. Yang ditanyakan adalah muatan total. Di V-nya juga V total. Nah, kalau sudah, mari kita cari dulu nilai C total. Sudah jelas dikatakan bahwa kelimanya disusun secara paralel. Ingat, untuk paralel, maka C penggantinya atau C paralelnya adalah
penjumlahan dari komponen-komponennya. Jadi ada 5 komponen, berarti ada 5C, berarti C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5. Yang pertama 1 mikrofarad, yang kedua 2 mikrofarad, yang ketiga 3 mikrofarad, yang keempat 4 mikrofarad, yang kelima 5 mikrofarad. Sehingga CB sama dengan, kita hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 5 itu tidak lain adalah 15, masih dalam satuan mikrofarad. Kemudian kita masukkan ke persamaan C total, maka akan kita dapatkan nilai Q total sama dengan C total kali V total. Kita tuliskan C totalnya 15 mikro, V-nya adalah 10, sehingga 15 kali 10 hasilnya 150. Ingat masih dalam satuan mikro, sehingga kita tuliskan mikro kolom. Inilah nilai Q total. Ada pada option D. Berikutnya, soal yang terakhir. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. 5 buah kapasitor disusun seperti gambar. Besar energi dalam rangkaian kapasitor gabungan ini adalah di energi ya, ditanyakan ya. Nah, kalau yang ditanyakan energi, jangan lupa persamaannya W sama dengan setengah CV kuadrat. C-nya lebih dari 1, berarti kita pakai C total. V-nya juga V total. V-nya sudah diketahui 40 volt. Nah, untuk mencari C total, kita lihat dulu bagian yang atas. Ada nilai 6 mikrofarad, 4 mikrofarad, dan 12 mikrofarad. Ini disusun secara seri. Nah, sehingga kalau kita cari seper-C, seri yang pertama adalah kita isi tanda dulu ya. Ini C1, C2, C3, yang bawah C4 dan C5. Nah, jadi yang di atas itu adalah seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Hasilnya 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12. Kita samakan penyebutnya. Jadikan 12, berarti yang depan sama-sama kali 3, kemudian berikutnya sama-sama kali 2, berikutnya sama-sama kali 1. Sehingga seper C seri yang pertama hasilnya 6/12. Kalau dibalik, C seri yang pertama adalah 12/6, hasilnya 2 mikrofarad. Kemudian berikutnya, yang di bawah C4 dan C5 juga seri. Ini seri juga. Kalau seri, ini kita tadi dapatkan yang kedua, karena dia seri, berarti seper C seri yang kedua sekarang adalah seper C seri C4 tambah seper C5. Hasilnya 1/2 tambah 1/2. Penyebutnya sudah sama. 1/C seri yang kedua adalah 2/2. Kalau dibalik, C seri yang kedua juga sama. 2/2 adalah 1 mikrofarad. Nah, sehingga gambar itu sudah berubah menjadi, kalau kita sederhanakan, yang di atas sudah jadi 1 dengan nama C seri 1, yang di bawah juga sudah jadi 1. Namanya C seri yang kedua. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 40 volt. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa seper C seri 1 dan seper CS1 dan CS2 membentuk rangkaian paralel. Kalau paralel, maka C total atau C terakhirnya itu adalah penjumlahan dari C seri yang pertama tambah C seri yang kedua. Sehingga C paralelnya akan menjadi C seri yang pertama adalah 2. Kita sudah dapatkan tadi nilainya 2. Ini 2 ya. Kemudian C seri yang kedua nilainya
Nah, sehingga kalau kita gabung, maka ini 2 mikrofarad tambah 1 mikrofarad. Hasilnya tidak lainlah 3 mikrofarad. Inilah C terakhir atau C totalnya. Nah, sehingga dari sana kita dapatkan W sama dengan setengah C totalnya 3 mikrofarad kali V-nya adalah 10 volt. 40 volt kuadrat. Nah, di sini masih dalam mikro, berarti kita harus ubah menjadi 1/2 kali 3 mikro itu jangan lupa 10 pangkat min 6. Sedangkan 40 kuadrat adalah 1600. Nah, setengah dari 1600 adalah 800. 800 kali 3 tidak lain hasilnya adalah 24.000. 2400 kali 10 pangkat min 6. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 3 Joule. Inilah energi yang tersimpan pada kapasitor ada di option D. Kemudian ada ya, jadi kita tuliskan dulu yang ditanyakan usahanya atau energinya. W sama dengan setengah CV kuadrat C total V total. Kemudian C totalnya kita cari, kita kerjakan dari paling belakang. Sehingga yang pertama kena adalah 3 dan 6 farad. Ini rangkaian seri. Nah, sehingga 1/C seri sama dengan 1/3 tambah 1/6. Samakan penyebutnya 2/6 tambah 1/6 hasilnya 3/6. Sehingga C seri dibalik menjadi 6/3 2 mikrofarad. Nah, berikutnya persamaan C3 dan C6 3 farad dan 6 farad sudah menjadi satu. Berikutnya ke depan kena 2 farad, dia rangkaian paralel karena bercabang. Kalau paralel maka persamaannya akan menjadi C paralel sama dengan C seri yang pertama. Nah, ini seri yang pertama ditambah dengan 2 farad. Jadi C serinya adalah 2 farad ya. Jadi 2 farad tambah 2 farad hasilnya C paralelnya kita dapatkan 4 farad. Nah, berarti gambarnya sudah berubah. Ini ujung A ada 4 farad. Kemudian yang ketiga kapasitor di belakang sudah bergabung jadi satu. Menjadi C paralel. Kemudian ini ujung B. Ini C yang 1 farad. Ini C 4 farad. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Nah, caranya sama, kita masih kerjakan dari belakang. Sehingga sekarang yang kena itu adalah 4 C paralel dan 1. Nah, ini rangkaian seri lagi. Kalau dia rangkaian seri, maka C penggantinya 1/C seri adalah 1/1 farad tambah 1/C paralel tambah 1/4 farad. Jadi ini ada 4 C paralel dan 1. Sehingga 1/C seri sama dengan 1/1 tambah 1/C paralelnya kita masukkan 4 tambah 1/4. Sama-samakan jadikan 4. Di 1/C seri sama dengan ini sama-sama kali 4 tambah ini tetap 1/4 tambah 1/4. Sehingga 1/C seri sama dengan 6/4. Maka C seri sama dengan 4/6. Jadi jangan lupa dibalik. Nah, ternyata itu sudah menjadi total.
Sehingga kalau kita masukkan W sama dengan setengah C V kuadrat, maka ini akan menjadi W sama dengan setengah, C-nya kita dapatkan 4/6, V-nya adalah 6, jangan lupa kuadrat. Sehingga hasilnya 2/6 kali 6 kuadrat 36. Sama-sama bagi 6, ini habis sisa 6. 2 kali 6 hasilnya adalah 12 Joule. Inilah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Oke, demikian penjelasan beberapa soal dan pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan komen. Jangan lupa like dan subscribe.